Baik, setelah melakukan digitasi, kita bisa melihat apakah hasil digitasi kita itu sudah benar atau belum dengan cara melakukan topologi. Nah, dengan cara melakukan topologi, kita nanti bisa melihat kesalahan yang ada dalam digitasi kita. Misal adanya undershoot, overshoot, atau garis yang sliver atau bertumpukan. Nah, ini saya contohkan untuk melakukan topologi di beberapa layer. Nah, di sini saya sudah menyelesaikan digitasi di layar titik tinggi, layar sungai, dan layar pemukiman. Nah, jadi ini tampilannya. Ini ada layar sungai yang berupa garis, kemudian ada titik tinggi yang berupa poin, dan pemukiman yang berupa poligon. Nah, ini akan saya contohkan satu persatu untuk masing-masing poin, line, dan poligon. Nah, pertama kita coba untuk melakukan topologi hasil dari digitasi poin berupa titik tinggi. Nah, ini kita nonaktifkan terlebih dahulu layar nolnya sehingga akan tampak seperti ini. Kita aktifkan ke layar yang akan di topologi, misal titik tinggi. Nah, ini akan tampak seperti ini. Kita nonaktifkan layar yang lain kecuali layar yang akan ditopologi. Jadi kita nonaktifkan layar sungai dan layar pemukiman. Nah, jadi yang ada di tampilan hanya layar titik tinggi. Nah, sebelum melakukan topologi, kita harus masuk ke map clean. Kita ketik map clean di command line. Oke. Kemudian kita pilih layarnya di sini. Kita pilih titik tinggi, kita select manually, terus kita select semuanya. Nah, di sini sudah terdapat tulisan specify opposite corner 43 font. Kita enter. Kemudian kita next. Untuk clean up action bisa disesuaikan. Terserah dari kebutuhan. Misal di sini saya pilih ini 2. Next. Misalnya saya pilih 2, kemudian kita next. Nah, ini untuk clean up methods kita pilih yang modify original object, kemudian kita finish. Nah, setelah lakukan map clean up, kita baru melakukan topologi dengan cara ketik command map topogrid di command line. Map topogrid. Nah, terus kita pilih untuk digitasi poin, kita pilih node. Kita berikan nama topologinya, misal titik tinggi, tanpa ada spasi. Kita next, kemudian kita select manually kembali. Terus kita pilih layarnya. Kemudian kita finish. Nah, dan kita finish. Nah, setelah melakukan topologi, kita bisa mengekspor hasil digitasi ke dalam bentuk shapefile. Caranya itu dengan kita ketikkan command map export. Kemudian kita pilih folder tempat di mana kita akan mengekspor hasil shapefile-nya. Misal kita pilih tempatnya terlebih dahulu. Seperti ini. Kita berikan nama filenya, file titik tinggi. Oke. Nah, objek tipenya kita pilih point karena kita mengekspor titik tinggi. Terus kita pilih select all, pilih layarnya, titik tinggi, kita select. Kemudian untuk data, select atribut. Nah,
kita beri centang pada elevation karena ini berupa titik tinggi. Karena titik tinggi seharusnya memuat informasi mengenai tinggi. Kita pilih OK. Kemudian kita OK. Nah, akan ada komen seperti ini. What will object of what select export in 1 second. Nah, seperti itu. Untuk melakukan topologi dan ekspor dari data point, data digitasi point. Nah, selanjutnya kita mencoba untuk melakukan topologi untuk digitasi garis. Nah, kita aktifkan dulu layar sungai. Misalnya di sini saya punya layar sungai. Kita nonaktifkan dulu yang layar titik tinggi. Nah, di sini kita punya layar sungai seperti ini, berupa garis. Ada 3 polyline. Seperti tadi kita masuk ke map clean. Nah, kita pilih layarnya. Kita pilih layar sungai. Kemudian kita select. Clean up action, kita misal pilih semua, silahkan tergantung kebutuhan. Kemudian untuk convert selected object kita pilih line to polyline untuk mengubah garis yang terbuat dari line menjadi garis polyline. Kita klik finish. Nah, kemudian kita masuk ke map topogrid untuk melakukan topologi. Kita pilih network untuk digitasi berupa garis. Misal kita beri nama topologinya sungai. Kita pilih next. Kemudian kita pilih select link. Masukkan layar sungainya. Kemudian kita select seperti tadi. Untuk select node dan create new node itu merupakan opsional. Misal kita aktifkan select node-nya, kita pilih layarnya seperti langkah sebelumnya. Nah, seperti ini. Untuk create new node nanti berarti akan ada titik di persimpangan dari masing-masing garis. Nah, ini kita finish. Nah, ini merupakan jika kita aktifkan create new node maka akan muncul titik di persimpangan masing-masing garis. Nah, dan di ujung garis seperti ini. Itu artinya topologinya sudah berhasil. Nah, ini. Nah, untuk mengekspor ini sama yang dilakukan dengan klik map export, kemudian enter, kita beri nama misal sungai, kita pilih line, kita pilih terserah select all atau select manually, tapi jika memang datanya banyak kita pilih select all saja, karena ini datanya sedikit kita pilih select manually. Oke, ini kita pilih layarnya, pilih layar sungai. Oke, kita OK. Untuk atribut terserah dari bentuk atau jenis dari objek yang didigitasi. Misal seperti tadi, titik tinggi atau kontur harus mencentang properties berupa elevation karena ini sungai, jadi tidak perlu apa-apa yang dicentang. Kita OK. Oke. Nah, seperti itu untuk topologi dan ekspor dari data garis. Nah, kemudian bagaimana jika poligon? Nah, ini kita aktifkan dulu layar pemukiman. Kita nonaktifkan yang layar sungai. Nah, untuk topologi poligon biasanya terdapat beberapa kesalahan seperti yang sudah saya jelaskan tadi. Untuk undershoot itu artinya garisnya kurang menyambung atau kurang menutup sehingga tidak terbentuk poligon, atau overshoot yang melebihi batas, atau sliver yang bertumpukan dalam satu layar. Nah, itu biasanya dideteksi melalui topologi.
Nah, misal di sini saya mendigit, saya punya 4 fitur dari pemukiman. Nah, kita klik map clean terlebih dahulu seperti tadi. Kita pilih layar, select, dan up action, kita next, method, oke, finish. Oke, setelah kita map clean, kita map topogrid untuk membuat topologinya. Kita map topogrid, kita pilih poligon, misal kita berikan nama pemukiman, kita next. Kita select, kemudian kita pilih objeknya. Nah, untuk create new node ini yang lainnya ini merupakan opsional. Misal kita pilih create new node, create new centroid, itu nanti akan muncul titik di tengah-tengah poligon. Misal kita buat seperti ini, kita pilih pemukiman. Nah, untuk error markers itu merupakan penanda bahwa ada kesalahan. Misal nanti missing centroid, kesalahannya berupa warna cyan, terus intersection itu berbentuk oktagon berwarna hijau, atau duplikat centroid berbentuk kotak berwarna merah, atau incomplete area itu berupa segitiga berwarna kuning. Terus kita centang juga highlight sliver polygon, lalu kita finish. Nah, dapat dilihat bahwa di sini ada oktagon berwarna hijau, artinya ini ada sliver atau garis yang bertumpukan. Nah, misal saya ganti warnanya dulu untuk objek. Misal saya ganti warna kuning. Nah, di sini kita terlihat bahwa ini ada garis yang bertumpukan. Untuk mengeceknya kita klik DS setting. Nah, biasanya di tampilan default allow selection cyclingnya ini tidak aktif, sehingga kita jika klik seperti ini terlihat bahwa hanya ada satu garis di sini. Kalau kita aktifkan allow selection cyclingnya, bisa kita tempatkan kursornya di sini. Nah, jika kita klik ada pilihan dua polyline, artinya ini ada dua polyline di satu tempat, dan artinya ini polyline yang bertumpukan. Maka dari itu kita harus hapus salah satu untuk membetulkan topologinya. Nah, seperti itu. Kemudian setelah kita hapus satu, kita map clean lagi seperti tadi. Kita ulangi dari map clean. Kemudian kita next, finish. Kemudian kita map topogrid. Nah, kita next. Kita ulangi lagi. Ini kita finish. Nah, di sini terlihat bahwa ada segitiga berwarna kuning. Itu artinya tidak membentuk satu poligon, artinya ada garis yang undershoot atau overshoot. Nah, kita klik dulu di sini. Nah, ini tanda ini menandakan bahwa ada garis yang undershoot. Artinya ini tidak menutup ke sini. Lalu kita harus perbaiki terlebih dahulu. Kita tutup ke sini, kita tarik garis.
sampai menutup. Nah, seperti ini. Kemudian yang satunya di sini. Nah, ini karena menyambung satu pemukiman, lebih baik yang garis ini dihapus saja. Seperti ini. Kemudian ada di sini. Ini merupakan garis yang overshoot, artinya melebihi, lebih baik kita hapus. Nah, seperti itu. Kemudian kita ulangi lagi. Kita sudah benar dari map clean. Finish, kemudian kita topocreate. Nah, kita next, kita ulangi lagi. Kita finish. Nah, jika muncul titik di tengah-tengah poligon seperti ini artinya centroid. Nah, itu artinya topologi sudah berhasil dilakukan. Ini titik di sini itu merupakan node. Jadi ini titik awal kalian melakukan digitasi. Nah, sudah muncul titik-titik seperti ini artinya topologi berhasil dilakukan untuk fitur poligon. Selanjutnya untuk mengekspornya sama seperti tadi, klik map export. Kemudian kita berikan namanya, misal pemukiman. Oke. Terus kita pilih poligon. Nah, maka yang di sini akan aktif. Select polygon topology to export. Kita pilih yang pemukiman. Terus kita select manually. Nah, kita pilih layernya, layer pemukiman. Seperti ini. Nah, untuk ini kita centang treat close polyline as polygon. Kita klik OK. Nah, jadi seperti itu cara untuk melakukan topologi dan ekspor dari fitur-fitur yang atau objek digitasi yang sudah kita buat. Nah, jika kita cek di file yang tadi kita buat, ini file SHP. Nah, ini sudah muncul 3 SHP dari titik tinggi, sungai, dan pemukiman. Baik, jadi itu sekian materi yang dapat kami berikan. Semoga bermanfaat bagi teman-teman. Semoga dapat menambah ilmu teman-teman. Mohon maaf apabila ada ketidakjelasan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.